Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, ikhwah sekalian dan akhwat, para bapak dan ibu, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dan dimuliakan olehnya dengan kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, kenikmatan berkeluarga, kenikmatan hidup di dunia ini dengan rezeki yang sempurna. Kita insyaallah akan membahas lanjutan dari kitab Kiat-Kiat Menggapai Hidup Bahagia atau 8 nasihat berharga meraih hidup bahagia yang merupakan terjemahan dari kitab Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, yaitu wasilah-wasilah yang berfaedah untuk menggapai kehidupan yang berbahagia baik dunia maupun akhirat. Di pembahasan kita kali ini yaitu pasal ketiga atau bab ketiga, halaman ke-27, tentang dua hal yang bisa membuat hidup kita bahagia, yaitu zikir kepada Allah Azza wa Jalla, mengingat Allah, dan kemudian ingat nikmat dan selalu melihat ke bawah. Jadi sepertinya ada tiga ya. Yang pertama zikir, yang kedua mengingat kenikmatan yang Allah berikan, dan yang ketiga melihat ke bawah dari segi keduniaan. Ya, jadi melihat ke bawah dari segi keduniaan. Adapun dari segi keagamaan, maka lihatlah orang-orang yang di atas, jangan kebalik. Ya, kalau kita kebalik untuk urusan dunia, kita melihat orang-orang yang di atas. Untuk urusan akhirat, kita malah melihat orang-orang di bawah. Ya, jangan kebalik. Ya begitu. Taib. Seperti biasanya kita minta tolong Mas Agus untuk membacakan apa yang tertuang di pembahasan kita kali ini. Silakan, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ketiga, zikir, ingat nikmat dan selalu melihat ke bawah. 1. Termasuk faktor utama yang mendatangkan sikap lapang dada dan ketenangan adalah banyak zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah memberikan pengaruh ajaib guna mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan serta menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Allah berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ingatlah dan mengingat Allah, hati menjadi tenteram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Zikir kepada Allah juga akan memberikan pengaruh yang besar dalam menggapai kebahagiaan, karena zikir mempunyai keistimewaan dan karena adanya harapan langka untuk mendapatkan pahala dan balasan Allah. Baik. Termasuk faktor utama dan termasuk akar dari kehidupan bahagia adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Di sini faktor utama yang mendatangkan dua hal, yaitu insyirah as-sadr dan itmi'nan. Insyirah as-sadr artinya lapang dada. Dada itu ketika lapang berarti dia enggak sempit. Dan ketika seseorang hatinya tenang, maka dia tidak gusar. Dan itu yang kita cari selama ini. Sikap lapang dada. Ya, legowo, tapi legowo untuk total gitu loh. Bukan hanya legowo di satu sisi tapi sempit di sisi lain. Melainkan bagaimana caranya lapang dada secara total. Caranya adalah berkiblat kepada Allah Azza wa Jalla dengan berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla dengan qalbu, lisan dan perbuatan anggota tubuh berupa amalan ibadah. Maka itu insyaallah akan membuat hati kita semakin lapang. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah SAW idza hazabahu amrun shalla. Rasulullah SAW kalau ada perkara yang membuatnya terkurung, membuatnya terpenjara dalam pikiran terhadap suatu perkara, maka beliau bergegas untuk sholat. Nah, sholat ini diantara zikir yang terbesar. Sholat mengandung zikir qalbu, mengandung zikir lisan, dan mengandung zikir anggota tubuh. Karena anggota tubuh bergerak dalam sholat untuk melakukan rukun-rukun sholat, dari takbiratul ihram sampai tasli, sampai salam.
Zikir akan mewariskan lapang dada dan juga ketenangan hati atau jiwa. Insyirah as-sadri itu, lapang dada itu penting ya teman-teman sekalian. Karena lapang dada itu pertama akan mempengaruhi keputusan itu. Karena pikiran gitu. Kedua, lapang dada itu akan mempengaruhi bagaimana raut muka kita. Kelihatan orang yang lapang dadanya dan kelihatan orang yang sempit dadanya. Dan ketiga, lapang dada itu akan memberikan energi positif sehingga bisa lebih husnudzan, positive thinking, berbaik sangka dan menatap ke depannya itu akan baik insyaallah. Berbeda dengan sebaliknya, kalau sempit dada malah sebaliknya. Yang ada negative thinking, suudzon dan merasa tidak confident untuk ke depannya. Maka lapang dada ini termasuk perkara asasi yang menjadikan hidup kita itu mengalir dengan baik. Allah Subhanahu wa taala lah yang memberikan lapang dada pada diri seseorang. Dan obat untuk supaya lapang dada adalah zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Ingat kata Rabb kita Azza wa Jalla di surat Al-Insyirah, "Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak." Alam nasrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Wa rafa'na laka kaif? Wa lam nasrah laka sadrak. Kemudian apa habis itu, ikhwan? Wa rafa'na 'anka wizrak, kami telah hapus untukmu dosamu. Dosamu telah dihapus, yang mana dosamu itulah yang membebani anqadha dhahrak, yang membebani punggungmu. Dosa itu adalah pikulan. Segala dosa itu dipikul oleh pelakunya. Semua dosa itu dipikul oleh pelakunya. Semua dosa adalah beban. Baik terasa atau tidak, semua dosa adalah beban. Dan boleh jadi yang membuat kita ini sehari-hari terbebani dengan beratnya kehidupan adalah dosa-dosa kita yang belum tertawarkan dengan taubat dan istighfar. Berarti di antara yang membuat lapang dada itu istighfar dan taubat, dan itu bagian dari zikir. Dan itulah yang membuat Rasulullah SAW tenang hatinya. Allah Ta'ala hapus kesalahan-kesalahannya sehingga bebannya itu berkurang. Bebannya berkurang dan hatinya lapang. Maka hati yang lapang ini yang membuat Rasulullah SAW bisa aktif dalam kegiatannya. Berdakwah iya. Sekarang kalau kita bayangkan menjadi seorang Rasul, misalnya Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah, beliau memiliki beban tanggungan keluarga, kemudian beban wahyu untuk disampaikan, menjelaskan kepada umat, dan juga beban sebagai kepala pemerintahan, pusat pemerintahan Islam ada pada beliau. Maka betapa besarnya beban kehidupan beliau yang bernilai pahala. Maka Allah Subhanahu wa taala hilangkan beban dosanya untuk bisa memanage beban tanggungan kewajiban beliau sebagai seorang nabi dan rasul dan sebagai seorang suami dan pendidik. Sekarang coba dilihat diri kita. Kita ini ada tugas-tugas yang wajib dalam beragama. Seperti seorang bapak, kita bapak-bapak ada beban dan tanggung jawab yang dititipkan oleh Allah melalui agama kita. Ibu-ibu juga begitu, para akhwat, semua memiliki tanggung jawab. Yang membuat kita itu kesulitan untuk merealisasikan tanggung jawab dan beban yang berpahala ini secara baik adalah ya dosa-dosa kita sebenarnya. Kurangnya zikir, kurangnya tawakal pada Allah, kurangnya memvaluekan tanggung jawab kita ini sebagai pahala. Karena kita kadang menganggap adanya anak beban, tapi enggak menilai itu sebagai pahala. Oleh karena itu sekarang mulai ada yang mengatakan udahlah kita nikah tapi child free, enggak usah ada anak. Kenapa? Karena memvaluekan anak itu sebagai beban dunia dan bukan tanggungan pahala, bukan. Kemudian di salah satu media pernah ada lihat videonya dan mungkin teman-teman juga pernah melihat ya, dari rekan-rekan CNBC dan juga rekan-rekan CNN juga meliput sepertinya di antara bulan lalu sepertinya, di antara tren atau di antara penelitian sebagai peneliti mengatakan bahwasanya anak muda zaman sekarang takut nikah. Takut nikah. Dan yang membuat anak makin sedih sebenarnya adalah apa? Lihat komentar-komentar mereka di YouTube dari para netizen
Mereka mendukung sikap takut nikah ini. Ya, bedakan antara waspada atau hati-hati untuk memilih pasangan dengan namanya takut nikah. Mohon maaf kalau di sini ada beberapa teman-teman bujang atau mojang yang usia sekian tapi belum nikah juga dan ada rasa itu nggak mau nikah, maka kita katakan teman-teman sekalian, nikah itu ibadah. Bahkan nikah itu ibadah yang sangat panjang, usianya sampai akhir hayat kalau masih langgeng. Maka kalau kita valuekan hal ini sebagai ibadah, maka hati lebih legowo. Tapi kalau kita valuekan hal ini sebagai burden, sebagai beban total duniawi, maka itulah mengapa kita menghindarinya. Sekarang kalau misalnya Anda mendapatkan amanah dan tugas dari atasan di kantor, kalau Anda menganggap ini hanyalah burden, hanyalah beban duniawi, malas banget, maka itulah Anda menghindarinya. Dan kalaupun Anda melakukannya, Anda tidak maksimal dalam melakukannya. Kenapa? Apa benefit saya untuk melaksanakan tugas ini? Paling cuma gaji sekian doang, bonus sekian atau tips sekian. Tapi ketika Anda melaksanakan ini karena memvaluekan ini sebagai amanah dan akan dijadikan pahala di akhirat nanti, maka itu akan terjadi insyirah as-sadr, akan terjadi lapang dada, enak untuk melakukan tugas ini selama itu tidak haram. Dan inilah yang disebut diantaranya zikir. Ketika kita ingin merealisasikan suatu hal yang tadinya beban, tapi kita anggap ini ada value akhiratnya di balik ini, maka di sini inilah zikir, mengingat akhirat, mengingat Allah yang akan memberikan kita ganjaran. Maka zikir kepada Allah Ta'ala memberikan pengaruh ajaib guna mendapatkan kelapangan dada dan ketenangan serta menghilangkan kesedihan dan kesusahan. Ya, Allah Ta'ala berfirman sebelum ayat ini, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Baru di sini ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Itu orang-orang yang beriman dan tenang hati mereka dengan apa? Dengan sebab zikir kepada Allah, mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka ingatlah, hanya dengan mengingat Allah Azza wa Jalla hati itu akan tenang. Hati itu akan tenang. Maka teman-teman sekalian rahimakumullah, sekarang perhatikan, kita mau menenangkan hati itu banyak caranya. Ya. Maksudnya di sini ada banyak cara untuk menenangkan hati yang kita tahu orang-orang bagaimana. Satu sisi saya menenangkan hati dengan watch movie, menonton film. Saya mau menenangkan hati dengan listening to music, mendengarkan music. Yang satu, saya menenangkan hati dengan saya ke coffee shop untuk ngopi. Saya mau menenangkan hati dengan cara hangout atau gathering bersama teman-teman, bercanda bersama mereka. Yang lain saya menenangkan hati dengan pergi ke bioskop. Yang lain saya menenangkan hati dengan, dan seterusnya dari perbuatan-perbuatan yang kalau dia perhatikan setelahnya, what's the point? Apakah akan tenang hatinya kemudian? Sejujurnya tidak. Sejujurnya tidak. Itu hanya sebuah pengalihan. Pengalihan belum tentu menenangkan. Kenapa? Poin yang antum alihkan itu tidak memberikan reward pada antum. Enggak memberikan reward. Misalnya, antum menenangkan hati dengan cara watch movie misalnya. Dari semua artis dan aktor, dari produser, bahkan dari konten filmnya, apa yang menjanjikan buat antum ke depannya? Nothing. Gak ada. Antum listening to music misalnya, band favorit antum misalnya. Dan sebaiknya jangan gitu. Tapi kalau antum dengarkan, apa yang mereka janjikan? Apa yang vokalis janjikan pada antum? Tidak ada. Setelah selesai dari listening to it gitu, terus apa? Selesai urusan dan kemudian kembali lagi ke berikutnya. Ini hanya pengalihan sementara yang tidak memberikan reward buat hati antum sebenarnya. Ketahuilah seperti itu. Dan track-track lainnya, hangout bersama teman-teman di coffee shop misalnya. Pengen refreshing, hangout. Karena hati itu betul-betul murung, udahlah pengen rame-rame refreshing. Apa yang teman-teman janjikan buat hati antum setelah itu? Tidak ada. Malah boleh jadi setelah hangout itu hati makin keras. Enggak ada solusi untuk hati antum, hanya pengalihan sementara. Besoknya ya terjadi lagi di hati kegalauan. Tetapi ketika kita alihkan kesedihan atau kesulitan kehidupan kita alihkan dengan zikir kepada Allah, maka ada janji dari Allah Azza wa Jalla.
Janji pertama, ketenangan hati antum kalau antum benar-benar zikir kepada Allah. Kedua, pahala ganjaran dari Allah untuk akhirat antum. Itu seperti menabung pahala. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala pasti akan memberikan atau membenahi urusan antum. Itu janji semua dari Allah dan Rasulnya. Yakin deh seperti itu. Maka kembalilah ke Allah ketika memang kita dalam keadaan sedih atau down. Taib, oke, sebagian orang ketika lagi sulit gampang refreshing. Kemana? Mungkin ke Ragunan, ke kebun raya Bogor atau ke tempat-tempat wisata. Oke, it's okay, bagus. Dari segi psikologis, emang mungkin ada hal-hal yang terbangkit dari motivasi dan semangat, betul. Tetapi alam tidak menjanjikan apapun pada kita. Dedaunan, pepohonan tidak menjanjikan apapun pada kita. Itu hanya pengalihan dan secara natural dengan izin Allah Azza wa Jalla ada secercah harapan, motivasi, kebaikan, ketika melihat yang hijau-hijau, terhibur dengan kesemestaan dan nature. Oke. Tapi apa di balik itu terus? Udah selesai. Ada pahala di balik itu? Belum tentu. Sekarang kalau misalnya kita ke Bonbin, Ragunan, refreshing, apa yang antum lihat? Buaya, macan, singa, kudanil dan seterusnya. Sedang apa? Lihat monyet dengan beragam variannya. Tahib. Oke, terhibur, pengalihan dan seterusnya. Apakah monyet-monyet itu menjanjikan buat antum sesuatu? No. Tapi kalau misalnya di blend, ini kan hal yang mubah ya. Tapi kalau antum blending dengan apa? Zikir, itu menjadi sesuatu yang memiliki reward yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Yaitu ketika antum refreshing ke taman-taman wisata, tempat-tempat rekreasi yang itu sifatnya natural, baik floral, fauna dan seterusnya. Terus antum kemudian mentadabburi itu bahwa ini makhluk Allah, itu baru ada value dan ada reward yang Allah berikan setelahnya. Ketentraman hati karena Allah dan juga pahala dari Allah, dan Allah Ta'ala akan memfikskan problem antum selama antum berdoa padanya. Begitu ya ikhwas sekalian dan akhwat. Zikir ini penting sebagai balancing untuk qalbu kita, dan bukan hanya balancing yang didapat kemudian, melainkan janji Allah di akhirat nanti untuk orang-orang yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Zikir kepada Allah juga akan memberikan pengaruh besar dalam menggapai kebahagiaan, karena zikir mempunyai keistimewaan dan karena adanya harapan hamba untuk mendapatkan pahala dan balasan Allah. Berarti penenang hati ini bukan sebatas selesai tenang hati, selesai, bukan, melainkan ada ganjaran dari Allah, balasan pahala dari Allah. Makanya mengingat manusia itu kadang-kadang malah justru mengeruhkan pikiran, tapi mengingat Allah Azza wa Jalla justru akan menjernihkan hati dan merasa bahwasanya kita akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, baik solving problem maupun pahala setelahnya. Jadi jangan kita itu memiliki cita-cita dan keinginan yang sebatas duniawi, jemaah sekalian, melainkan cita-citakan dengan kesedihan, musibah, ujian ini kita itu meminta kepada Allah Azza wa Jalla, bukan hanya dunia Allah, di akhirat juga saya pengen dapat bagiannya. Ingat ketika Nabi SAW, ada di antara putri Nabi SAW yang punya anak, cucunya Nabi SAW wafat. Maka putri Nabi tersebut memberikan seorang utusan pria untuk temukan Rasulullah SAW supaya terkabarkan padanya bahwasanya cucunya mau wafat, udah menggap mau wafat. Maka datanglah utusan itu ke Rasulullah SAW, mengabarkan hal itu. Rasulullah tetap tenang. Apa kata Rasulullah SAW? Katakan kepada putriku, isbiri wal tahtasib, sabarlah dan tahtasib. Dan tahtasib artinya meminta ganjaran dari Allah dengan kesabaran ini. Coba lihat, disuruh ingat Allah dengan segala musibah, disuruh ingat Allah dan minta pahala dari sabarnya ini. Kita itu kadang-kadang sabar, tapi sabar selesai, enggak minta pahala sama Allah dari kesabaran ini. Ya, ngelihat orang ngeselin, sabar, udah gitu doang. Ya udah seperti itu doang. Tapi kalau sabarnya kita niatkan karena semoga Allah Ta'ala ganjari kesabaran saya dengan pahala, itu baru untuk jangka panjang. Itu baru kebahagiaan untuk jangka panjang. Taib. Ya, kita lanjut nomor 2. Tafadhol.
Syukur berterima kasih adalah sikap yang sangat mulia dan terpuji. Walaupun seseorang berada dalam kondisi fakir, sakit, dan tertimpa berbagai macam ujian lainnya. Jika seorang hamba ingin membandingkan antara nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya dengan jumlah musibah yang menimpanya, tentu musibah itu tiada artinya. Bahkan jika ada musibah yang menimpa seorang hamba, lalu dihadapi dengan kesabaran, rela, dan sikap menerima, maka bebannya akan menjadi ringan. Pada waktu yang sama, harapannya untuk mendapatkan pahala Allah dan ibadahnya kepada Allah di dalam bentuk menjaga perintah untuk bersabar dan rela akan mengubah sesuatu yang pahit menjadi manis. Mana siapa hal dapat membuatnya lupa akan pahitnya bersabar menahan musibah. Baik. Syukran. Yang kedua dari bab ini setelah tadi zikir pada Allah, yaitu yang kedua mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla. Itu sudah Allah syariatkan perintah untuk mengingat nikmat Allah sejak zaman Bani Israel. Di surat Al-Baqarah itu sampai 3 kali diulang dalam 3 spot. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Ya, wahai Bani Israel, ingatlah oleh kalian nikmat yang telah aku berikan pada kalian. Sampai 3 kali disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan juga di ayat-ayat lain. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayuhan nas udhkuru ni'mati 'alaikum. Ya ayuhan nas udhkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia sekalian, ingatlah oleh kalian nikmat Allah atas kalian. Maka zikrun ni'am, yaitu mengingat kenikmatan, menyebut kenikmatan tersebut karena syukur, itu adalah suatu ibadah tersendiri. Ibadah yang banyak ditinggalkan oleh orang. Sekarang itu nikmat itu terlalu banyak sehingga orang itu lupa bahwa saya semua itu nikmat. Giliran dikasih musibah sekali, itu yang dia ingat. Padahal seberapa nikmat yang terlalu banyak ini itu nggak dimention selama ini. Yang di tag cuman musibahnya doang, yang mana itu nggak seberapa dibandingkan sekujur nikmat zahir dan batin terhadap diri kita ini. Masya Allah. Maka beruntung orang-orang yang dalam kesendiriannya dia mengingat nikmat-nikmat Allah dalam hari ini. Coba sekarang kalau misalnya kita lihat nikmat Allah pada hari ini apa aja? Nggak kehitung. Nafas aja kita nggak mencarinya, melainkan udara yang terhirup langsung tanpa kita harus mencarinya. Sekarang bayangkan orang-orang yang berada di rumah sakit, di IGD atau di rawat inap, yang mana nafas aja mereka butuh bantuan, dan kita itu bebas bernafas tanpa memilih, tanpa memilah. Allah Ta'ala berikan nafas, Masya Allah. Nikmat. Seketika misalnya satu nafas saja kita tidak dapat, megap-megap kita. Ya, nikmat yang luar biasa. Itu baru nafas, baru satu dari entah jutaan berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan pada hari ini saja. Maka mengingat nikmat Allah dikala musibah berlaku, itu bisa menjadi obat penyembuh atas kegalauan, kesedihan musibah ini. Bahkan boleh jadi malah tidak terasa musibah itu. Ada seorang dari kalangan salaf, gini loh, kita itu ketika kita melihat kenikmatan, kita mendalami kenikmatan, apalagi kita berusaha untuk kemudian mencintai sang pemberi nikmat, yaitu Allah Azza wa Jalla, kita akan tenggelam dalam rasa suka kita terhadap kenikmatan itu, dan juga rasa cinta kita kepada yang memberikan nikmat. Dikasih contoh standar bagi kalangan salaf. Ada seorang perempuan di kalangan salaf, itu suatu ketika melakukan suatu hal, qadarullah, kemudian jarinya itu hampir kepotong gara-gara melakukan hal itu. Saya tidak tahu kalimatnya apa ketika itu, yaitu jarinya hampir kepotong. Kemudian perempuan tersebut, wanita salihah ini malah tersenyum atau ketawa. Ditanya oleh orang-orang, jarimu itu udah hampir kepotong loh, kok kamu masih sempat ketawa? Itu kalau bahasa kita. Maka apa kata beliau, kata perempuan salihah ini, sejujurnya lezatnya mengingat pahala yang Allah berikan atas kesabaran itu membuat saya melupakan sakitnya rasa ini. Lezatnya mengingat pahala yang Allah berikan atas kesabaran membuat saya lupa rasanya sakitnya ini. Masya Allah. Iya, seseorang ketika tenggelam dalam cinta terhadap sesuatu, dia itu mengignore segala rasa tidak enak dalam rangka menikmati cintanya kepada
pihak tersebut. Dia ignore. Walaupun ada rasa pahitnya, ada keletihannya, ada sakitnya, tapi itu semua rasa terkalahkan dengan lezatnya cinta dia terhadap orang itu atau pihak itu. Dikasih contoh dalam Al-Quran. Contohnya apa coba? Di surat Yusuf alaihissalam, lihat ketika Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf untuk show off, ya, ukhruj alaihin, yaitu keluar temui mereka, yaitu perempuan-perempuan undangan satu kota, orang-orang perempuan-perempuan undangan satu kota yang ahli gosip berjamaah itu mereka disejajarkan gitu, ya, dan mereka masing-masing diberikan apa? Diberikan oleh Zulaikha, disediakan every one of them, each of them itu diberikan apa? Diberikan sikin. Sikin itu pisau untuk memotong buah atau daging yang ada di hadapan mereka. Maka ketika dijamu makanan itu, maka Nabi Yusuf disuruh keluar menampakkan wajahnya kepada mereka, yang mana wajahnya itu setengahnya kegantengan laki-laki di bumi ini. Ya. Kalau antum semua ganteng, kalau ya digabung semua separuh bumi, itu sama gantengnya Nabi Yusuf ya. Itu pun kalau ganteng loh Pak, ya. Ya kenyataannya kan antum tahu sendiri gitu kan. Nah, digabung Nabi Yusuf tetap menang, mungkin menang. Dan perempuan atau laki menyukai lawan jenis yang indah dipandang. Perempuan juga begitu, laki-laki apalagi gitu kan. Nah, sebenarnya perempuan-perempuan ini ketika itu mereka itu penasaran, seperti apa sih pembantunya Zulaikha, kok bisa Zulaikha itu kepincut sama dia, padahal Zulaikha itu istrinya pejabat Mesir, bukan raja Mesir, rajanya ada lagi, ini pejabat Mesir, Imratu Aziz namanya. Imratu Aziz yaitu istrinya Al-Aziz, nama pejabatnya Al-Aziz, istrinya Zulaikha disebutkan. Kok bisa-bisanya istri pejabat suka sama bawahan gitu loh. Kok bisa? Bukan Nabi Yusuf yang menggoda, bukan. Tetapi memang ketampanan yang keterlaluan gitu loh bagi orang-orang ketika itu. Luar biasa. Maka perempuan-perempuan ini sebelumnya mereka di satu kota di Mesir itu mereka menggibahi Zulaikha dan mereka membuat isu-isu. Ya, dan mereka membuat isu-isu itu ada tujuannya, makarnya, supaya mereka itu diundang ke istana atau rumahnya Zulaikha, sehingga mereka itu syukur-syukur bisa ngeliat kayak gimana sih pembantunya kok bisa kepincut itu Zulaikha, padahal dia istrinya pejabat. Maka dikumpulkanlah di meja makan yang luas, dikumpulkan mereka ahli ribah semua, dikumpulkan ahli gosip itu. Maka kemudian ketika udah dipersiapkan makanan, pisau, mereka kan motong-motong daging dan buah-buahan gitu. Lagi motong kayak gitu, keluar Nabi Yusuf alaihissalam, disuruh didorong sama Zulaikha, keluar kamu, show off. Ya, lihat, perlihatkan dirimu pada mereka. Pada ngelihat kan, ngelonggok semua. Iya, beda sama kita ya. Kok perempuan-perempuan lihat kita, astagfirullahaladzim, ya. Enggak, ini ngelonggok. Ya. Ini enggak bakal terjadi pada antum, ikhwan. Enggak bakal. Ngelonggok semua itu, satu ruangan perempuan ngelonggok semua lihatnya. Ya, sampai sebagian dari mereka berteriak. Wa qata'na aydiyahun, dan mereka itu serempak apa? Lagi ngiris kan? Sampai tangan-tangan mereka juga keiris. Keiris. Saking apa coba? Enggak kerasa. Dan mereka sempat-sempatnya teriak. Hasyalillah ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Masya Allah, ini bukan manusia ini itu sambil ngiris. Tangannya keiris. Ini adalah malaikat yang mulia ini. Waduh, itu baru sadar. Dari tadi nggak kemana aja kok nggak kerasa. Sakitnya nggak kerasa. Kenapa? Karena terlalu lezat dalam pandangan matanya menyukai yang dia pandang. Iya. Gitu. Ketika kita cinta akan sesuatu, merasa nikmat dengan itu, sakitnya itu nggak kerasa. Ketika seseorang udah cinta buta,
Sakitnya itu nggak kerasa, udah terus aja cinta buta. I love you forever, khalas, walaupun disakitin tetap boleh forever. Bucin, iya, budak cinta ya kata. Coba budak-budak cinta itu sebenarnya mereka diperbudak dengan cintanya, dan mereka tersakiti dengan itu, tapi tetap lanjut karena udah nikmat dengan apa yang dicintai. Nah, ketika kita merasakan, ketika kita melihat nikmat-nikmat yang Allah berikan, kita mencintai nikmat-nikmat tersebut. Kita juga mencintai sang pemberi nikmat tentu saja, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka pahitnya kehidupan itu seperti gak kerasa, gak kerasa. Apalagi kalau semakin kita mengenal Allah dengan nama dan sifatnya, gak kerasa itu. Malah makin bersyukur karena merasa kesulitan atau musibah ini, malah justru dia rasakan ini mengangkat derajat saya, malah ini bentuk kasih sayang Allah pada saya. Begitu. Jadi mengingat dan membicarakan nikmat-nikmat Allah yang tampak maupun yang tidak tampak, yang zahir maupun yang batin. Dengan mengetahui dan membicarakannya, niscaya Allah akan menolak kesedihan yang ada dan mendorong hamba untuk selalu bersyukur. Makanya mengingat nikmat pada Allah itu adalah pangkal syukur. Ya, akui dulu itu nikmat dari Allah. Itu akan menjadikan kita bersyukur. Syukur, berterima kasih adalah sikap yang sangat mulia dan terpuji. Walaupun seseorang berada dalam kondisi fakir, sakit, dan tertimpa berbagai macam ujian lainnya. Jika seorang hamba ingin membandingkan antara nikmat-nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya dengan jumlah musibah yang menimpanya, tentu musibah itu nggak ada artinya. Artinya musibah dengan jumlah nikmat jauh banget. Jumlah nikmat terlalu banyak. Musibah hanya segitu-segitu aja sebenarnya. Cuman kita itu kadang kita menganggap musibah itu terlalu besar gitu loh. Ya, karena kecilnya atau sedikitnya frekuensi mengingat nikmat pada Allah, mengingat nikmat Allah Azza wa Jalla, makanya menganggap musibah kita ini gede banget itu. Ya. Binatang apa yang ketika kena musibah paling lebay? Coba, ayo sok sebutin. Binatang apa yang ketika kena musibah sedikit aja itu paling lebay? Ayo. Yang bisa jawab, ya jawab aja. Emang mau apa? Anda nggak punya hadiah. Binatang apa yang kalau kena musibah itu paling ekstrim reaksinya? Paling apa ya? Bukan ekstrim reaksinya. Reaksi ketakutannya itu berlebihan. Ayo. Anda tunggu sampai selesai kajian jawabannya. Ayo. Binatang loh. Ayo, siapa di sini yang presenter Jak Petualang harus tahu? Jak Petualang ini bukan ya? Atau masih ada nggak itu? Anda nggak tahu loh. Atau yang ngurusin si Bolang tuh harus tahu tuh. Ayo sob. Kucing? No. Kucing nggak sepanik itu, nggak selebay itu. Nggak yang paling lebay. Ya kadang lebay juga kucing kadang, tapi nggak ada yang lebih panik. Dan itu termaktub dalam Al-Quran. Salah satu nama surat. Al-Baqarah bukan. Al-Fatihah apalagi itu bukan nama binatang. Apa? Keledai. Enggak ada nama surat keledai, enggak ada. Antum jangan buat-buat nama surat, enggak ada nama surat keledai. Atau aneh salah dengar atau gimana? Lebah? Enggak, lebah malah justru positif. Semut enggak? Gajah enggak? Ayo, 15 menit lagi, ayo. Ayo sob. Laba-laba, benar. Boleh pulang mas, ayo sana. Laba-laba. Laba-laba itu binatang panikan. Umumnya laba-laba ya, enggak semuanya. Kok yang tarantula enggak ya. Enggak, ini laba-laba yang sarangnya itu yang biasa kita lihat. Kalau tarantula kan beda dia. Ya. Kenapa gitu? Kata Allah Ta'ala di surah Al-Ankabut, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabuti ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Permisalan orang yang menjadikan penolong selain Allah. Jadi dia tuh mintanya kepada selain Allah. Syirik.
berharap pada selain Allah, menjadikan walinya itu selain Allah, minta sama berhala, minta sama makhluk dan seterusnya. Itu permisalannya seperti ankabut, laba-laba yang menjadikan sarang, membuat sarang, yang menjadikan sarangnya sebagai rumah itu. Wa inna auhanal buyuti baitul ankabut. Sesungguhnya selemah-lemahnya rumah adalah rumahnya laba-laba. Ya, kalau ada riset secara saintifik mengatakan rumah laba-laba itu rumah terkuat, iya gitu kalau digabung ribuan rumah. Semua juga gitu. Tapi kalau secara praktikal di kenyataan realitanya apa? Ya paling lemahnya rumah laba-laba. Dia udah capek ngerajut, ya enggak? Kita lewat sedikit aja, hancur. Lah terus kenapa dibilang laba-laba ini paling reaktif dan lebay dalam reaksi musibah? Gini aja, antum gak usah ngancurin deh. Antum goyang-goyangin aja pakai jari. Ini laba-laba gede nih, goyang-goyangin pakai jari. Kabur nggak deh kira-kira? Apa dia marah? Sia, ima aing nih sia, gitu nggak kan? Kabur. Wow, langsung panik, cepet paniknya laba-laba itu cepet paniknya. Makanya orang Jawa, aslinya orang Jawa, orang yang suka panik, cemasan, namanya apa? Atau reaksinya tuh berlebihan, kalang kabut, dari bahasa Arab. Kal'an kabut. Iya. Kal'an kabut, benar. Seperti al-an kabut, laba-laba. Kalang kabut berarti kayak laba-laba. Beneran. Antum kalau nggak percaya pulang sana. Beneran. Ini orang Jawa sendiri nggak ngerti loh filosofis ini. Ini nenek moyang mereka, nenek moyang kita ngomong kayak kalang kabut. Kalang kabut kayak mana loh? Jangan kalang kabut, jangan kayak laba-laba gitu dong, gitu. Karena laba-laba kayak gitu, baru digerakin dikit kalang kabut dia. Ya karena ankabut, karena laba-laba itu cepet paniknya. Kayak gitu. Maka orang kalau ini bayinya sakit, langsung, aduh gimana ya? Kok kayak gitu sih, kayak kalang kabut gitu. Nah ini kayak laba-laba. Iya. Jadi baru dengar sesuatu sedikit dari berita negatif langsung panik, overthinking, laba-laba nih orang nih. Iya, makanya film Spider-Man itu nggak sesuai. Harusnya panikan itu orang, ya nggak sesuai. Karakter laba-laba itu panikan, gitu. Ya seperti itu. Nah, orang yang mengingat nikmat dari Allah Azza wa Jalla, ketika dia dapat musibah, itu dia akan tenang sebenarnya. Karena apa? Oh, musibah, namanya juga dunia. Hidup di dunia banyak musibahnya, ya udah. Ya bukan berarti dia nggak kepikiran, mungkin kepikiran, tapi coba ingat nikmat Allah yang jauh lebih banyak dari musibah itu. Dia akan bersyukur, ya Allah, ternyata kalau saya pikir-pikir, ini saya kayak kurang bersyukur deh. Musibah cuma segini, paniknya minta ampun. Nikmat udah segelontoran banyak begitu, syukurnya nggak ada, nggak seimbang ini. Ya, maka imbangkanlah musibah dan keresahan hati dengan mengingat nikmat Allah yang tiada taranya. Baik, bisa dilanjutkan aja langsung. Nomor 3. Tapi kepanjangan ini kayaknya. Iya, kita nomor 3 ini tentang melihat orang-orang di bawah itu, insya Allah kita bahas bulan depan insya Allah. Saya nggak tahu dulu ada acara TV, saya nggak tahu di mana, apa RCTI apa sini. Tolong gitu apa tuh? Yang suka nolong orang gitu loh. Ada orang minta tolong terus ditolongin. Apa di sini bukan? Bukan ya? Merescue orang dan seterusnya. Tolong gitu kan. Itu kan ngeliat orang kena musibah bantuan dan seterusnya. Ya itu sebenarnya kalau orang-orang yang bekerja di situ, maksudnya teman-teman yang meliput hal itu mungkin ngeliat orang-orang susah. Ini poin sangat bagus, mereka pasti punya pengalaman banyak. Ya, jadi kalau kita itu memang justru melihat ke bawah orang-orang kesusahan, musibah kita tuh nggak seberapa. Iya, teman-teman sekarang nih ada fasilitas job mapan dengan job yang sekarang ada, alhamdulillah. Banyak orang jobless atau bahkan orang punya pekerjaan
Tetapi pekerjaan itu berisiko kematian buat dia, berisiko kena serangan jantung, berisiko kena ini kena itu. Tapi alhamdulillah Allah Ta'ala muliakan kita dengan pekerjaan yang sekarang normal, nggak terancam PHK. Ya alhamdulillah, maka bersyukur itu insya Allah akan kita bahas pada bulan depan. Sepertinya nggak ada tanya jawab. Ada tanya jawab? Nggak ada ya? Ada apa nggak? Nggak ada ya. Kita cukup sampai sini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.